Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyatis salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Summa ila ruhi syekhina Syekh Al-Allamah Ki Haji Muhammad Syafi'i Hadami, syekhina Ki Haji Saifuddin Amsir, syekhina Ki Haji Abdul Jawad Dasuki, wa syekhina Ki Haji Syarifuddin Abdul Ghani, wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin jamaah masjid jami al-hikmah rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Kita masih melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Terakhir kita sudah bahas tentang sholatut tarawih, tentang sholat tarawih sudah kita bahas. Sekarang ini adalah tentang sholatul kusufain, tentang sholat gerhana. Yang ada bukunya silakan dilihat. Baik, kita lanjutkan tentang al-faslus sabi fi sholat al-faslus samin fi sholatil khusufain. Itu tentang sholat dua gerhana. Sholat gerhana ini istilahnya adalah kusuf dan khusuf. Satu pakai huruf kaf, satu pakai huruf kha, ya. Ada kusuf, ada khusuf. Bahkan ada masjid namanya Masjid Al-Kusuf gitu ya. Jangan-jangan tuh masjid dibangun waktu gerhana matahari kali-kali gitu ya. Jadi sholat gerhana kusuf dan khusuf. Kalau dalam bahasa Inggris gerhana itu disebut eclipse. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah kusuf dan khusuf. Nah, istilah kusuf Bapak Ibu dengan huruf kaf itu dipakai untuk gerhana matahari. Ya, pakai kaf, pakai ka, kusuf itu untuk gerhana matahari. Ya di buku nggak ada ya, ini tambahan supaya untuk menambah pemahaman kita. Nah, kusuf itu sendiri artinya menutupi. Jadi dengan makna ini kusuf artinya yang menggambarkan fenomena alam bahwa bulan menutupi matahari sehingga terjadilah gerhana matahari.
Jadi kan ketika terjadi gerhana matahari kan ada 3 objek planet itu, matahari, bulan, dan bumi. Jadi ada 3 objek angkasa ini, matahari, bulan, dan bumi. Nah, sholat gerhana matahari itu artinya gerhana matahari itu karena fenomena alam bahwa bulan menutupi matahari sehingga terjadilah gerhana matahari. Sementara istilah khusuf dengan huruf kha itu dipakai untuk gerhana bulan. Kha khusuf. Kalau khusuf artinya menutupi, kalau khusuf artinya memasuki. Sehingga ini menggambarkan fenomena alam bahwa bulan memasuki bayangan bumi. Sehingga terjadilah gerhana bulan. Ini asal katanya ya. Jadi kalau kita belajar itu dari asal kata sendiri kita itu bisa menyimpulkan definisi tentang sesuatu. Jadi kalau khusuf artinya memasuki, maksudnya menggambarkan fenomena alam bahwa bulan memasuki bayangan bumi sehingga terjadilah gerhana bulan. Nah, dasar sholat gerhana bulan adalah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat di antara ayat-ayat Allah. Matahari, bulan itu ayat-ayat Allah. Makanya nanti ada sistem penanggalan kalender berdasarkan sistem syamsiah matahari dan juga berdasarkan sistem qamariyah yaitu hijriyah. Dua-duanya diakui dalam Islam. Jadi Bapak Ibu jangan bilang tuh, oh kalender Masehi itu buatan kafir. Bukan. Dua-duanya buatan Islam. Cuma menggunakan sistem yang satu matahari miladiyah atau Masehi, sementara kalau qamariyah berdasarkan peredaran bulan. Kan Nabi dah bilang, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari, bulan adalah 2 tanda atau 2 ayat Allah. Jadi jangan dibuat dikotomi nanti kalau pakai kalender Masehi kafir. Bukan begitu ya, salah itu. La yasifani limauti ahadin wala lihayatih. Dan terjadinya gerhana bulan dan matahari bukan karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Mungkin kan ada kepercayaan, oh gerhana karena ada si fulan wafat. Oh gerhana karena si fulan lahir. Bukan. Jadi memang murni ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa iza ra'aitum zalika fafza'u ila zikrillahi wa ila sholati. Dan kalau kalian melihat mengalami gerhana matahari atau bulan, maka segeralah mengingat Allah dan juga melakukan sholat. Dan inilah yang disebut dengan sholat gerhana. Qala zalika lamma mata waladuhu Ibrahimu kasafati syamsu. Dulu pernah terjadi waktu anak Rasul Ibrahim wafat, terjadilah gerhana matahari. Pas faqala nasu innama kasafat limauti. Ini terjadi gerhana matahari gara-gara Ibrahim anaknya Nabi wafat kali gitu. Padahal bukan. Jadi Nabi dah bilang gerhana itu bukan karena wafat atau lahirnya seseorang. Nah, kapan sebetulnya sholat gerhana matahari dan bulan ini pertama kali dilakukan? Ini saya tambahkan
supaya nanti orang berpikir kapan sih gitu ya. Kalau di versi Mukhtasarnya nggak ada itu, nggak disebutkan kapan. Jadi sholat gerhana matahari kusuf disyariatkan pertama kali pada tahun kedua Hijriyah. Jadi tahun pertama Rasul sampai di Madinah belum melakukan sholat gerhana matahari. Baru pada tahun kedua Hijriyah sholat gerhana matahari. Sebab kan yang namanya ibadah kudu ada contoh, ya kan? Gitulah. Sedangkan sholat gerhana bulan atau khusuf disyariatkan pada tahun kelima Hijriyah. Jadi ada selang 3 tahun. Nah, sholat gerhana baik bulan maupun matahari dilakukan di masjid secara berjamaah atau di lapangan terbuka sebanyak 2 rakaat dan tidak apa-apa jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Kan ada itu waktu-waktu yang dimakruhkan ya. Salah satunya setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Itu makruh sholat sunnah. Kecuali sholat yang ada sebabnya. Kalau ada sebabnya boleh. Nih ada gerhana. Ya sudah sholat gerhana. Faiza kasafati syamsu fi waqtin makruhin aw ghairi makruhin. Baik di waktu yang dimakruhkan atau tidak dimakruhkan boleh melakukan sholat gerhana matahari. Wa nudiya as-sholatu jami'ah. Maka ketika melakukan sholat gerhana cukup dengan as-sholatu jami'ah rahimakumullah gitu ya. Jadi tanpa azan. Wa sholal imamu bin nasi fil masjidi raq'ataini. Lalu kemudian imam memimpin sholat bersama masyarakat, sholat sebanyak 2 rakaat. Wa raka'a fi kulli raka'atin ruku'aini, di mana masing-masing salat masing-masing rakaat ada 2 kali ruku. Jadi 2 rakaat, masing-masing rakaat rukuknya 2 kali. Bapak Ibu kan sudah praktekkan kan ya? Cuma kadang-kala ini jarang gitu ya. Kadang-kadang perlu kita ingatkan. Jadi rukuknya 2 kali. Awailuhuma atwalu min awakhirihima. Rakaat yang pertama lebih panjang atau lebih lama dari rakaat yang kedua. Jadi katakanlah rakaat pertama durasinya 10 menit katakan. Maka rakaat kedua durasinya di bawah 10 menit, 8, 7 gitu. Ini sebetulnya sunatullah, Pak. Makin tambah usia kita kudu makin praktis hidup. Jangan makin bertingkah. Yang bertingkah biar yang muda-muda. Kalau udah tua, udah makin praktis, makin simple, makin fokus. Tuh, ya. Sebab orang tuh bertambah usia itu penampilan bisa kita rubah, Pak. Tapi sifat watak biasa itu susah, ya. Udah, makin kesana itu makin praktis, makin simple. Itu sunnatullah. Wala yajharu, kalau sholatnya gerhana matahari
maka bacaannya tidak perlu dikeraskan. Jadi baik imam atau makmum baca masing-masing. Tapi kalau masyarakatnya belum biasa, ya bolehlah imam merada keraskan suaranya gitu ya. Tapi kalau udah biasa, ya udah seperti sholat di siang hari, kan nggak dikerasin tuh. Imam baca, makmum baca. Fayaqra'u fil ula min qiyamai raqatil ula al-Fatihata wal Baqarah. Pada rakaat pertama, pada saat diri yang pertama baca Al-Fatihah karena itu rukun salat. Setelah itu baca surat Al-Baqarah. Masya Allah. Kan jarang hafal Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu kan atwalus surah fil Quran. Surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Jadi kalau mau nyontoh Nabi nih begini. Salat gerhana bacanya surat Al-Baqarah gitu ya. Kalau bisa. Wa fi saniyati al-Fatihata wa ala Imran. Kemudian pada rakaat pertama pada diri yang kedua baca lagi Al-Fatihah. Kan ruku, bangkit, baca Al-Fatihah, surat Ali Imran. Panjang juga. Jadi durasinya ini bisa berjam-jam sebenarnya kalau sholat gerhana. Wa fi salisati Al-Fatihata wa suratan Nisa. Kemudian pada rakaat kedua diri yang ketiga setelah Al-Fatihah baca surat An-Nisa. Ya Allah. Lalu kemudian pada diri yang kedua rakaat kedua pada diri yang kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Maidah. Panjang semua itu. Jadi bagaimana kalau kita nggak mampu membaca surat-surat yang panjang itu, maka boleh juga membaca surah-surah yang lain yang setara sesuai dengan keinginan kita. Yang penting baca Al-Fatihah. Setelah itu silakan baca surat-surat yang lain yang kita inginkan atau yang kita kuasai. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an sekira yang membuat engkau mudah, yang membuat engkau mampu membacanya. Bahkan jika hanya membaca Al-Fatihah saja di setiap berdiri tanpa membaca surah juga tidak apa-apa. Ya udah, Al-Fatihah aja deh. Yang penting rukun. Maka itu boleh. Begitu pula juga jika membaca surah-surah yang pendek juga tidak apa-apa. Sebab tujuan dari memanjangkan atau memperlama bacaan adalah agar sholat dilaksanakan sampai gerhananya hilang. Jadi sholat terus tuh sampai kapan? Sampai gerhananya hilang. Makanya kan kalau ada sholat gerhana itu infonya ada itu. Kapan mulainya, kapan gerhananya, dan kapan berakhirnya. Walau iktasara 'alal Fatihati fi kulli qiyamin adza'ahu. Kalau cuma sekadar baca Al-Fatihah saja tanpa baca surah di setiap berdiri, maka itu tidak apa-apa. Walau iktasara 'ala suwarin kisarin fala ba'sa. Juga kalau bacanya surat-surat pendek saja maka juga tidak apa-apa. Wa maqsudut tatwili dawamu sholati ilal injilai. Dan tujuan memperpanjang durasi berdiri dan bacaan adalah sampai gerhananya itu selesai atau tersingkat. Wa yusabbihu fi ruku'il awwali qadra mi'ati ayatin. Pada ruku yang pertama membaca tasbih seukuran 100 ayat. Ya Allah.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bayangkan kalau orang yang punggungnya udah sakit itu rasanya ya. Itu. Ya udah. Ini kalau mampu 100 seukuran 100 ayat. Pada rukuk yang kedua, wa fisani qadra samanina ayat. Pada rukuk yang kedua baca tasbih seukuran 80 ayat. Pada rukuk yang ketiga membaca tasbih seukuran 70 ayat. Rukuk yang keempat membaca seukuran 50 ayat. Tuh lihat tuh. Makin ke sana makin berkurang. Makin simpel. Dan juga ukuran lamanya sujud juga seperti ukuran lamanya rukuk. Summa yaktubu khutbataini ba'da sholatin bainahuma jalsatun. Setelah selesai sholat maka dilakukan 2 khutbah oleh khatib yang dengan diselingi dengan duduk sebentar seperti sholat Jumat. Dan di dalam khutbah khatib mengajak masyarakat atau jamaah untuk bersedekah, membebaskan budak dan bertaubat. Sekarang kan nggak ada budak ya, ya sudah bersedekah dan juga bertaubat. Wa kadzalika yaf'alu bi khusufil qamari illa annahu yajharu fiha li'annaha lailiyatun. Nah, semua proses sholat gerhana matahari sama seperti sholat gerhana bulan, hanya saja pada sholat gerhana bulan suaranya dikeraskan. Sebabnya apa? Di sini dikatakan kata Imam Al-Ghazali li'annaha lailiyatun, sebab sholat gerhana bulan itu dilakukan pada malam hari. Kalau matahari nahariyah, karena siang sholatnya tidak dikeraskan. Dan waktu pelaksanaan sholat dimulai sejak terjadi gerhana sampai gerhana selesai. Kalau saat sholat gerhana sudah selesai, sementara sholat masih dilakukan, maka sholat dilanjutkan sampai selesai. Wa amma waktuha fa inda ibtida'il khusufi ila tamamil injilai. Mulai waktunya itu ketika terjadi gerhana sampai gerhananya hilang. Wa yakhruju waqtuha bi an taghruba syamsu kasifatan. Dan kalau sholat gerhana matahari maka selesai waktunya saat matahari sudah juga tersingkap. Ini adalah sholat gerhana matahari dan bulan ya. Selesai ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada sholatul istisqa. Memang di dalam kitab Mukhtasar Ihya ini tidak semua sholat dijelaskan, kecuali dalam kitab Ihya yang versi komplit itu semua sholat disebutkan. Karena ini mukhtasar, ringkasan, hanya sholat-sholat yang dianggap penting saja ditulis ulang oleh Imam Al-Ghazali, dan juga untuk kebutuhan saat itu. Sholat-sholat yang lain nggak ada kan tuh, sholat sunat wudhu nggak ditulis di mukhtasarnya ya, sholat sunat duha juga nggak ditulis ya, karena mungkin waktu itu orang udah paham kata Imam Al-Ghazali. Maka sholat-sholat yang rada-rada mungkin jarang barulah ditulis. Sementara kalau ingin yang komplit, pada kitab Ihya yang komplit. Berikutnya adalah sholatul istisqa'i, sholat istisqa. Istisqa artinya minta diturunkan hujan. Sama juga itu istighfar. Istighfar berarti minta pengampunan. Istirahat artinya minta ketenangan. Jadi kalau orang lagi istirahat, dia lagi nyari ketenangan, jangan diganggu. Secara bahasa istisqa artinya minta disirami. Maksudnya apa tuh? Minta disirami air minum, minta disirami air masak, atau minta disirami air hujan. Secara istilah, istisqa artinya permintaan seorang hamba kepada Allah
untuk menurunkan air hujan saat ia membutuhkannya. Jadi salat istisqa. Kapan salat istisqa dilakukan? Fa iza gharatil anharu wan qata'atil amtaru awil harisu qanatun maaf awin harat qanatun fayustahabbu lil imami an ya'muran nasa awwalan. Salat istisqa itu dilakukan ketika terjadi kemarau yang panjang sehingga menyebabkan berkurangnya sumber cadangan air, misalnya sungai-sungai kering atau hujan tidak kunjung turun. Jadi hujan lama istisqa, sungai-sungai kering istisqa, sumber cadangan air menipis istisqa. Dan ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah sangat dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau sholat istisqa, laki-laki dianjurkan sholat, perempuan dianjurkan sholat, dan hukumnya menjadi wajib jika ditetapkan oleh pemerintah. Wajib tuh ya. Kalau pemerintah bilang masyarakat segera melakukan sholat istisqa, wajib Pak. Kita wajib taat sama pemimpin sepanjang yang diperintahkan itu sesuatu yang baik. Kalau melanggar syariat kita boleh tidak taat. Tapi kalau baik kita wajib taat. Nah, pemerintah ini mulai dari atas sampai ke bawah maksudnya ya. Ya kalau nggak presiden yang umumkan, menteri agama. Kalau nggak menteri agama mengumumkan, mungkin gubernur nggak umumkan, wali kota nggak umumkan, camat nggak umumkan, lurah nggak umumkan, RW nggak umumkan, RT gitu maksudnya ya. Hierarki pemerintah tuh begitu. Jadi camat, lurah, RW, RT itu termasuk dalam pengertian pemerintah. Fayustahabbu lil imami an ya'muran nasa awwalan bisyami salasati ayyamin. Nah, sebelum pelaksanaan sholat istisqa minta hujan, imam, pemimpin, otoritas atau pemerintah memerintahkan kepada masyarakat agar berpuasa dulu selama 3 hari. Jadi sebelum istisqa puasa 3 hari. Wa ma ataku minas shadaqah. Kalau enggak sanggup puasa 3 hari, maka bersedekah. Ya, maksudnya wa ma ataku minas shadaqah, setelah itu adalah mereka melakukan sedekah. Wal khuruju minal mazalim, dan juga mengembalikan kezaliman. Wat taubati minal ma'asi, dan juga bertaubat. Lalu kemudianlah pada hari yang keempat barulah imam, pemimpin, otoritas, pemerintah keluar bersama-sama menuju tempat terbuka. Jadi kalau sholat istisqa, sholatnya di lapangan. Semua lapisan masyarakat mulai dari rakyat sampai pejabat, anak-anak sampai orang tua ikut hadir. Wa yakhruju bihim yaumar rabi'. Nah, pada hari keempat baru keluar. Wabil ajaizi wasibyani mutanazzifina fi thiyabin bislatin wastikanatin mutawadhi'in bi khilafal 'aidi.
Bahkan termasuk orang-orang tua, anak-anak itu diajak keluar untuk sholat istisqa. Memakai apa? Semuanya pakai baju-baju yang biasa-biasa. Jangan baju yang keren-keren. Baju yang sederhana. Beda bi khilafi al-Aidi. Beda kalau sholat Id. Kalau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya pakai baju yang cakep. Tuh, kalau sholat Id tuh pakai jas, pakai koko, pakai semualah, pakai sarung yang balik. Itu sholat Id. Kalau sholat istisqa justru pakai pakaian yang biasa saja. Tujuannya apa? Karena kita sedang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga dianjurkan kalau punya hewan-hewan itu, hewan-hewannya juga dikeluarkan. Sebabnya apa? Karena mereka juga butuh air, ya. Cuma tentu saja ini kondisional. Kalau kita al-hikmah nanti bikin istisqa di lapangan, yang punya kambing dibawa kambing semua, kan jadi repot juga gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa anjuran hewan-hewan juga membutuhkan air, maka mereka boleh dibawa. Tapi kalau teknisnya sulit, maka cukuplah orang saja yang ke lapangan. Fa iza jitama'u fil musalla al-wasi' minas sakhara nudiya as-salatu jami'ah. Kalau semua udah kumpul di lapangan terbuka, maka baru dikatakan as-salatu jami'ah. Ayo sholat berjamaah. Wa shalla bihimul imamu raq'ataini misla shalatil 'aidi bi ghairi farqin. Lalu kemudian imam, pemimpin, wakil pemerintah memimpin sholat istisqa sebanyak 2 rakaat. Kan kalau zaman dulu itu kalau orang jadi pemimpin pasti dia juga soleh. Maka zaman dahulu hakim itu sebut dengan qadhi. Dan pasti kalau hakim zaman dahulu itu ahli fikih. Dia ahli fikih, dia ahli hukum, pasti. Kalau zaman sekarang kan belum tentu. Jadi imam pemimpin atau wakil pemerintah memimpin sholat istisqa sebanyak 2 rakaat sama seperti sholat hari raya. Maksud dalam hal takbir, bacaan dan berhenti sejenak di antara takbir sambil membaca tasbih, hamdalah, tahlil dan takbir. Summa yahtubu khutbataini bainahuma jalsatun khafifatun. Lalu kemudian setelah selesai sholat dilakukan khutbah 2 kali yang diselingi dengan duduk sejenak. Di setiap khutbah maka materi atau isi terbanyak khutbahnya adalah tentang istighfar. Misalnya mengawali khutbah dengan istighfar sebagai ganti dari takbir pada khutbah hari raya. Kan kalau sholat Id Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu ya. Kalau sholat istisqa diganti dengan istighfar. Kemudian pada khutbah kedua, khatib membelakangi masyarakat atau jamaah dengan menghadap kiblat. Bapak pernah lakukan gak sholat istisqa? Boleh sesekali ya. Saya itu pernah diminta tahun berapa itu yang ada hujan lama turun. Ada satu masyarakat minta saya mimpin sholat istisqa. Maka banyak berkumpullah masyarakat di halaman. Sholat istisqa-nya itu jam 10-an. Alhamdulillah habis asar turun hujan. Tapi Masya Allah turun hujannya itu pada area sekitar terjadinya sholat istisqa. Ya makanya itu perlu memperbanyak sholat istisqa gitu ya, supaya hujannya jadi rata.
Lalu kemudian pada khutbah kedua khatib membelakangi jamaah dengan menghadap kiblat. Tuh, jadi pas khutbah kedua itu khutbah juga kemudian dia membelakangi jamaah. Lalu merubah posisi selendangnya pada saat ini. Saya lupa bawa. Kalau ada yang bawa nih, kalau ada yang bawa sorban, boleh pinjam Ustadz. Iya, ini saya ketinggalan di mobil. Padahal afwan, syukran. Misalkan khatib awalnya pakai rida selendang ya, di kiri ya, sunnahnya di kiri pakai. Kalau pakai begini di kiri, walaupun di kanan boleh. Jadi waktu khutbah kedua khatibnya membelakangi jamaah, ngadep ke sana. Kalau awal pertama khatib selendangnya di kiri, maka dia rubah pindah sebelah kanan. Pindah. Apa filosofinya? Iya, pindah. Sebagai bentuk optimisme kepada Allah agar merubah keadaan yang terjadi. Tuh, hijrah al-intiqal. Jadi kalau pengen terjadi perubahan dari kemarau menjadi turun hujan, awalnya selendangnya di kiri, rubah posisi sebelah kanan. Nah, jamaah yang bawa selendang rubah juga. Yang jamaah pakai selendang rubah juga. Yang tadi di kanan jadi di kiri, yang di kiri jadi di kanan. Sebab ini dilakukan oleh Rasulullah, di mana bagian selendang atas dirubah, ditukar posisinya ke bawah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jamaah juga melakukan yang demikian pada saat ini, berdoa secara lirik. Oke. Jadi bukan hanya posisi kiri pindah ke kanan, tapi posisi ini juga dirubah. Kalau tadi di kiri ini di bawah, maka ketika pindah ke kanan dirubah. Ini tadi di depan, ini jadi di belakang. Jadinya begini. Tuh. Jadi semuanya berubah ya. Kan tadi ini di belakang, yang ini nih di kiri. Tapi ketika pindah ke kanan, ini jadi ke depan, yang ini jadi ke belakang. Jadi intinya semua berubah. Dan jamaah kalau bawa selendang juga melakukan hal yang sama ya. Itu nanti begitu, nanti kalau istisqa boleh sesekali ya, tapi mudah-mudahan jangan sampai kemarau panjang ya. Kalau biasanya kalau habis sholat istisqa, khatibnya bagus, imamnya bagus, hatinya bagus, doanya bagus, insya Allah saat itu Allah kabulkan turun hujan. Atau dalam beberapa waktu, habis sekali sholat nggak turun juga, sholat lagi, sedekah lagi, istighfar lagi, taubatlah lagi. Nah, di saat itulah ketika imam sudah posisi seperti itu, maka kemudian khatib kembali menghadap ke hadapan jamaah dan kemudian menutup khutbahnya dan membiarkan posisi selendangnya dalam keadaan terakhir yang sudah dirubah posisinya. Sampai kapan? Sampai ia mencopotnya di rumah. Nih, kan tadi di kiri. Tadi di kiri. Kemudian saya rubah lagi ke sini. Terakhir kan di kanan. Udah sampai rumah nih, jangan dirubah-rubah lagi. Jangan dicopot, jangan ya mungkin diginiin gitu ya. Udah, posisi terakhir itu jangan dirubah. Sampai kapan? Sampai kalau udah di rumah. Kalau udah sampai rumah, bolehlah dicopot sorbannya. Begitu juga jamaah. Nah, yang begini kan jarang-jarang juga kita ngaji ya, sholat begini ya. Ini kan info ya. Sebab karena sholat istisqa itu jarang,
kadang-kala yang seperti ini jadi terlewatkan. Lalu kemudian ketika berdoa dapat berdoa seperti yang ada di dalam buku itu. Berdoa, Allahumma amartana bidu'aika wa wa'adtana ijabatika. Qad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana. Allahumma famnun alaina bimaghfiratin ma qarafna wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati arzaqina. Alhamdulillahi wahda. Nah, ketika berdoa itu boleh, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau memerintahkan kepada kami untuk berdoa dan Engkau berjanji kepada kami untuk mengabulkannya. Sesungguhnya saat ini kami berdoa kepadamu sebagaimana Engkau perintahkan, maka kabulkanlah doa kami sebagaimana Engkau janjikan. Ya Allah, berikan kami ampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan dan kabulkanlah untuk kami berupa curahan air hujan dan keluasan rezeki untuk kami dengan rahmat-Mu, wahai yang maha kasih dari para pengasih. Tidak mengapa pula berdoa pada 3 hari setelah sholat sebelum keluar lapangan. Jadi sebelum sholat itu berdoa juga boleh. Arti 3 hari ketika puasa kita boleh banyak-banyak berdoa. Sebab apa? Doa memiliki adab dan syarat tertentu yang nanti akan dijelaskan pada bab tata cara berdoa di bab yang lain. Wa sayati zalika fi kitabid da'wah, tentang adab tata cara berdoa. Apa itu doa? Kata Imam Al-Ghazali, nanti ada babnya di bab yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian hari ini tentang salat gerhana matahari dan bulan, juga salat istisqa, salat minta turun hujan. Berikutnya adalah tentang zakat, ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oh, silakan Pak Haji. Ada 2 hal tentang gerhana dan istisqa. Gerhana itu kan suatu peristiwa alam yang sangat jarang terjadi. Apalagi gerhana total, itu bisa mungkin 10-20 tahun. Nah, itu kan fenomena yang sangat menarik buat orang yang baru pertama kali. Itu mungkin ingin sekali melihat, sangat disayangkan kalau itu berlalu begitu saja. Bisa nggak kalau kita minta ke imam ditunda? Jadi mungkin waktu itu setelah gerhana sudah hampir selesai. Itu, karena itu sangat menarik dan saya perhatikan banyak orang atau ilmuwan itu mengamati betul. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sholat istisqa. Di dalam dunia meteorologi BMKG itu mengumumkan adanya teknologi baru yang namanya modifikasi cuaca. Jadi itu bisa dengan cara menebarkan ion-ion tertentu supaya ngetrap atau memperangkap uap air supaya menjadi hujan. Bertentangan dengan apakah istilah itu bisa dilakukan secara? Iya, 2 pertanyaan. Kalau terjadi gerhana bulan atau matahari, bisa nggak sholatnya itu selesai gitu ya, biar orang supaya bisa menyaksikan. Karena ini tuntunan, maka justru sholat gerhana itu dilakukan pada saat terjadinya gerhana. Kalau ingin melihat boleh, mungkin ngelihat kan ada durasinya biasa itu, durasinya mungkin 1 jam. Ya udah, kalau mau mengamati bolehlah untuk beberapa waktu. Kemudian setelah itu baru kita sholat. Atau bisa juga kita kalau ingin mengamati, melihat, ya biasanya nanti kan ada rekamannya itu di media medsos, kita bisa lihat juga. Kalau sekedar pengen ngelihat gitu ya, boleh. Sedangkan yang dianjurkan adalah kalau gerhananya adalah sholat. Atau yang tadi kedua juga itu, setelah sholat gerhana belum selesai, ya sudah, kita bisa lihat gerhana pada saat waktu yang tersisa. Nah, jadi anjurannya sebetulnya adalah sholat. Nah, tentu saja buat ilmuwan, mengamati fenomena alam ini adalah sesuatu yang penting buat ilmuwan. Buat masyarakat cukuplah dia sholat gerhana. Kemudian terkait dengan hujan, apakah boleh melakukan rekayasa dengan menaburkan garam? Boleh.
ya. Cuma itu juga bagian dari usaha. Nah, kan Allah itu lebih suka kalau kita hanya mengandalkan taburan garam saja tanpa kita melibatkan Allah, maka kita sudah melupakan peran Allah di situ. Nah, kan tujuan orang itu kalau kena musibah dia itu tunduk sama Allah, ya kan? Oh, udah deh, hujan gak turun, tebarin aja deh, ya kan? Tapi yang dianjurkan apa tuh? Sholat, taubat. Tujuannya apa? Ketika kita sholat, kita merendah di hadapan Allah, kita akui kesalahan kita, maka Allah akan angkat azab kesulitan itu. Setelah kita berdoa, lalu kita ikhtiar dengan menaburkan garam atau rekayasa yang lain, maka itu juga menjadi sesuatu yang dianjurkan. Jadi jangan hanya berpegang pada rekayasa itu ya. Boleh, tetap boleh. Salatnya tetap dilakukan juga. Jadi dua itu bisa terpenuhi. Jadi yang lebih dianjurkan salatnya. Kalau mau digabungkan usaha yang lain boleh. Gitu ya Pak Haji. Ada yang lain? Cukup jam 6 lewat ya di syuruk. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang fi asrariz zakat, tentang soal zakat. Ini zakat kan penting kan, kalau orang punya harta itu wajib mempelajari tentang fikih zakat Pak. Itu tentang zakat itu penting. Nanti insyaallah kita bahas, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.